Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Di dalam markas sementara di kota Praja King Feng, cahaya lilin berkelap-kelip. Wu Hao duduk tegak di kursi utama. Ekspresinya masih serius, tetapi tanpa kepanikan sebelumnya. Chen Ping berdiri di samping, Zi Yuan berdiri di sampingnya, dan peta topografi area di sekitar ibu kota Lahi terbentang di depan mereka bertiga. Rekan Daois Chen benar sekali. Saat ini, satu-satunya cara untuk memecahkan kebuntuan ini adalah dengan menggalang dukungan semua orang. Wu Hao menunjuk beberapa benteng di peta. Zhao Qing, komandan terusan Luoxia di sebelah barat ibu kota Lahi, adalah keturunan langsung saya yang dipromosikan oleh saya saat itu. Lin Yue, pemimpin kubu Bishui di Tenggara, yang keluarganya disukai oleh keluarga kerajaan, tentu tidak ingin bergantung pada Liu Kun. Lebih jauh lagi, meskipun kepala dinas rahasia, Yingxia, berada di ibu kota Lahi, sebuah surat rahasia baru saja tiba, yang menyatakan bahwa ia secara diam-diam telah mengendalikan setengah dari dinas rahasia dan akan melancarkan pemberontakan ketika waktunya tepat. Chen Ping mengangguk. Raja hanya perlu menulis beberapa surat dan meminta rekan Daois Zi Yuan untuk mengantarkannya secara pribadi. Lakini telah mencapai tingkat ke-9 alam abadi bumi, dan penghalang biasa tak mampu menghentikannya. Terlebih lagi, identitas istimewanya membuatnya sulit untuk membangkitkan kewaspadaan Liu Kun. Zi Yuan segera menerima perintah itu. Yakinlah, tuanku, hamba pasti akan memenuhi misi hamba. Wu Hao tak ragu lagi, segera mengambil pena dan tinta, mencap 3 surat rahasia itu dengan stempel giok bermotif naga, lalu menyerahkannya kepada Zi Yuan. Setelah Zi Yuan menyembunyikan dirinya dengan baik, dia berubah menjadi pelangi hijau dan menghilang di malam hari. Di luar markas, Chen Ping memandang ke arah Zi Yuan pergi dan berdoa dalam hatinya. Setelah mengalami hidup dan mati di lembah jiwa-jiwa yang patah dan pemulihan di menara penekan iblis, ia tak akan pernah membiarkan Zi Yuan mengalami kecelakaan lagi. Lagi pula, Zi Yuan juga wanita yang pernah ia jilat. Tuan, saya harus kembali ke kuil Leiyin. Meskipun kuil Leiyin memiliki lonceng bermotif naga yang dapat meredamnya. Untuk sementara, saya khawatir sesuatu yang tak terduga akan terjadi dan memungkinkan roh-roh jahat itu menerobos penghalang tersebut. Setelah Zi Yuan pergi, Chen Ping berkata kepada Wu Hao, "Rekan Taois Chen, kau harus berhati-hati dalam perjalananmu. Apakah kau ingin aku mengirim pengawal istana untuk menemanimu?" Tanya Wu Hao. "Tidak, Raja masih perlu mewaspadai Liu Kun. Jadi lebih baik dia tetap menjaga pengawal istana bersamanya." Setelah Chen Ping selesai berbicara, ia melompat dan menggunakan langkah pengendalian api secara maksimal. Hanya dalam beberapa jam, ia tiba di kuil Leiyin. Namun, begitu tiba di kuil Leiyin, Chen Ping mendapati kuil itu diselimuti energi iblis yang pekat. Taois Wuji dan para murid kuil Leiyin berjaga di depan lonceng bermotif naga. Wajah mereka memerah, dan kekuatan spiritual dalam tubuh mereka terus-menerus mengalir ke lonceng bermotif naga. Humazi juga berkeringat deras, menempelkan jimat di tangannya pada jam bermotif naga satu persatu. Tetapi begitu ia memasangnya, jimat itu langsung terkikis oleh roh jahat. Jelaslah bahwa lonceng pola naga akan segera tidak mampu lagi menekan roh-roh jahat ini, dan roh-roh jahat ini akan segera menerobos batasan-batasan. Chen Ping, ada apa? Apa kau menemukan lonceng Leiyin? Melihat Chen Ping, Humazi buru-buru bertanya. Pendeta Tao Wuji juga memandang Chen Ping, tetapi dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berbicara sekarang, dan tidak berani bersantai sama sekali. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tidak. Setelah mengatakan itu, Chen Ping langsung menyuntikkan serangkaian kekuatan naga suci ke dalam lonceng berpola naga. Lonceng berpola naga itu mengeluarkan raungan naga, diikuti kilatan cahaya keemasan, yang untuk sementara
Menekan roh jahat. Namun tidak ada seorang pun yang berani bersikap santai dan berusaha sekuat tenaga untuk menekan roh jahat tersebut. Pada saat yang sama, di ruang rahasia rumah Perdana Menteri di Sendu, Liu Kun berdiri berhadapan dengan bayangan hitam. Bayangan hitam itu diselimuti udara hitam pekat, dan wajahnya tak terlihat jelas. Hanya sepasang mata merah menyala, yang berkilat dalam kegelapan. Itu adalah Sue Wuying, tetua agung dari Aula Dao Jahat. Perdana Menteri Liu, Anda meminta saya datang ke sini hanya untuk membuka paksa segel jiwa iblis. Suara Sue Wuying serak seperti gong patah, penuh sarkasme yang tak tersamar. Kitab suci pengorbanan adalah artefak suci kuno yang berisi kunci inti segel. Tampaknya, mengandalkanmu dan aku semata-mata hanyalah angan-angan. Wajah Liu Kun menjadi gelap, dan ia menahan rasa tidak senangnya. Mengapa kau begitu ingin menyangkalnya, tetua? Sue Wuying, si tua bangka Wu Hao itu bersikeras dan jelas tidak akan menyerahkan buku panduan pengorbanan itu. Sang putri ada di tanganku. Meskipun aku bisa menahannya, aku tidak bisa menundanya. Tuan ketiga kuil telah mengirim orang untuk menanyakan tentang pernikahan itu. Jika tidak ada jawaban tepat waktu, dia pasti akan curiga. Jika kuil bergabung dengan Wu Hao, kau dan aku akan mati tanpa tempat pemakaman. La berhenti sejenak, lalu mengeluarkan sebuah token hitam dari tas penyimpanannya. Token itu diukir dengan pola sihir, yang terpilin dan memancarkan aura menyeramkan. Ini adalah token pemanggil iblis yang kutemukan di antara relik kaisar. Sebelumnya, konon token ini dapat berkomunikasi dengan kekuatan jiwa iblis yang tersegel. Tambahkan ke dalamnya formasi pengikis jiwa dari istana Dao Jahatmu, dan darah serta saripati yang dikorbankan oleh 300 kultivator alam abadi duniawi, dan kau mungkin bisa merobek celah pada segel itu. Tatapan mata Sue Wuying tertuju pada Ordo Iblis, dan sekilas keserakahan terpancar di mata merahnya. Dia merenung sejenak, lalu akhirnya mengangguk, baiklah. Aku percaya padamu kali ini. Kita bertemu besok di Nine Nether Abyss, tempat jiwa iblis disegel. Kalau ini tidak berhasil, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Setelah mengatakan itu, Sue Wuying berubah menjadi gas hitam dan terbang menembus dinding. Liu Kun menatap ke arah dia menghilang, senyum sinis tersungging di sudut mulutnya. Sue Wuying, saat roh iblis lahir, orang pertama yang akan dilahap adalah kau, hantu tua. Hari kedua, 9 Nether Abyss. Ini adalah area terlarang paling rahasia di kerajaan Tuhan. Jurang maut itu dipenuhi hawa dingin yang menusuk. Sebuah perisai cahaya keemasan raksasa tergantung di tengahnya. Perisai cahaya itu diselimuti rune kuno, yang merupakan segel untuk menekan jiwa iblis. Di luar perisai cahaya, Liu Kun dan Sue Wuying telah membentuk formasi. 300 biksu berjubah hitam duduk bersila di tengah formasi, semuanya tanpa ekspresi. Mereka jelas merupakan prajurit kematian yang dikendalikan oleh Liu Kun dengan teknik rahasia. Sue Wuying berdiri di dalam formasi, membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu. Sambil melantunkan mantra, esensi dan darah 300 kultivator ditarik keluar secara paksa, berubah menjadi aliran darah yang mengalir ke pusat formasi. Formasi erosi jiwa langsung aktif, dan kabut hitam menyerbu ke arah segel emas bagaikan air pasang. Liu Kun memegang token ajaib di tangannya, melompat di atas segel, dan menekan token itu dengan keras pada perisai cahaya. Pola sihir pada tatanan sihir bertabrakan dengan rune pada segel, menghasilkan suara, mendesis, dan retakan kecil. Muncul pada perisai cahaya keemasan tebal. Berhasil. Liu Kun sangat gembira dan meningkatkan kekuatan spiritualnya. Energi hitam pada tatanan sihir itu semakin. Melihat ini, Sue Wuying menyeringai dan mendesak lebih banyak kekuatan pengikisan jiwa. Perdana Menteri Liu, berusahalah lebih keras. Selama kita bisa merobek celahnya, jiwa iblis akan mampu melepaskan diri dari segel itu sendiri. Namun,
Tepat ketika retakan pada segel itu hampir melebar, rune kuno pada perisai cahaya tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Rune-rune itu tampak hidup, mengalir di permukaan perisai cahaya, dan langsung memperbaiki retakan tersebut. Tidak hanya itu, gelombang kejut keemasan meletus dari segel itu, memaksa Liu Kun dan Sue Wuying mundur berulang kali, dan sebagian besar energi hitam dari formasi erosi jiwa juga terhalau oleh cahaya keemasan itu. Bagaimana itu mungkin? Liu Kun mencengkeram dadanya dan memuntahkan seteguk darah, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Token induksi. Iblis bisa berkomunikasi dengan jelas dengan roh iblis, jadi mengapa segelnya menjadi semakin kuat? Sue Wuying juga memiliki ekspresi muram di wajahnya. Segel ini mengandung kekuatan suci kuno, dan formasi erosi. Jiwa saya tidak dapat sepenuhnya mengikisnya. Darah dan esensi dari 300 kultivator itu telah habis. Jika kita ingin berkorban lebih banyak, kita membutuhkan setidaknya 1000 kultivator tingkat 8 atau lebih tinggi di alam abadi bumi. Bisakah kau menyediakannya? Liu Kun terdiam. Meskipun ia mengendalikan pasukan pertahanan nasional ibu kota Lahi, sebagian besar pasukan harus tetap berada di kota. Jika ia memindahkan 1000 kultivator alam abadi bumi tingkat 8 ke atas ke sini, hal itu pasti akan menimbulkan keresahan di dalam pasukan dan bahkan mungkin menimbulkan keresahan di dalam ibu kota Lahi. Apakah benar-benar perlu mengorbankan buku harta karun? Liu Kun menggertakkan giginya. Pikiran untuk mundur muncul di hatinya, tetapi memikirkan godaan untuk mengendalikan langit ke-6, ia memaksakan diri untuk menahannya. Penatua Sue Wuying, aula dao jahatmu sangat kuat. Bisakah kau mengirim lebih banyak orang? Setelah segelnya dibuka, kekuatan jiwa iblis akan terbagi rata. Sue Wuying mencibir, dibagi rata. Perdana Menteri Liu punya rencana yang bagus. Sejujurnya, tanpa buku panduan pengorbanan, kau tidak mungkin bisa membuka segelnya. Lagi pula, anggota elit aula jalan jahat tidak berada di surga. Keenam, jika kita kehilangan ribuan kultivator hanya karena roh-roh jahat ini, kepala aula tidak akan pernah mengizinkannya. Kata-kata Sue Wuying membuat Liu Kun tertegun sejenak, lah hanya bisa menggertakkan gigi dan berkata, sepertinya aku harus bekerja lebih keras pada sang putri. Aku akan membawa sang putri untuk berbicara dengan Wu Hao. Jika dia tidak menyerahkan buku pendeta, aku akan memperkosa putrinya tepat di depannya. Setelah mengatakan itu, Liu Kun pergi dengan marah, berencana untuk membawa sang putri untuk menemukan Wu Hao. Di dalam aula utama kuil Leiyin, udaranya stagnan seperti substansi. Kekuatan naga suci Chen Ping dan kekuatan spiritual Taois Wuji, Humasi, dan sekelompok murid terus-menerus disuntikkan ke dalam lonceng berpola naga. Cahaya keemasan yang dipancarkan oleh badan lonceng bertabrakan hebat dengan energi iblis yang menyelimuti bagian luar aula, menghasilkan suara berdengung, seolah-olah lonceng itu akan pecah. Kapan saja, tidak, energi iblis semakin kuat. Humasi menyeka keringat di dahinya dan meletakkan jimat terakhir di tangannya pada lonceng bermotif naga. Jimat itu langsung terkikis menjadi abu oleh udara hitam. Roh-roh jahat ini sepertinya dipanggil oleh sesuatu dan semakin gelisah. Wajah Taois Wuji pucat pasi, energi spiritualnya hampir habis, dan suaranya serak, rekan Taois Chen, kekuatan lonceng. Pola naga hampir habis. Retakan pada segelnya semakin melebar, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Chen Ping menggertakkan giginya dan mengeluarkan sisa kekuatan naga terakhir dari tubuhnya. Bayangan naga emas berputar di atas lonceng, dan cahaya keemasan itu untuk sementara menekan roh jahat itu. Namun dia dapat merasakan dengan jelas bahwa aura jahat yang keluar dari dalam segel itu semakin kuat, bagaikan seekor binatang raksasa yang telah tertidur selama-lamanya hendak bangun. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat, seluruh kuil Leiyin berada di ambang kehancuran, dan genteng-genteng di atap berjatuhan. Satu demi satu,
Tanah tempat segel itu berada mengeluarkan suara, kresek, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba. Energi iblis hitam pekat menyembur keluar dari retakan tersebut, langsung melahap cahaya keemasan di aula. Ledakan, dengan suara keras yang mengguncang langit dan bumi, segel itu hancur total. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari celah-celah, dan jeritan serta raungan saling terkait, membentuk gelombang suara yang menyeramkan. Jiwa-jiwa iblis ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, ada yang seperti manusia tetapi bertaring, ada yang seperti binatang buas tetapi memiliki banyak lengan, dan mereka dikelilingi oleh udara hitam yang dapat menggerogoti kekuatan spiritual. Mereka adalah 100.000 jiwa iblis yang telah ditindas selama 10.000 tahun. Bersembunyi di lonceng berpola naga. Pupil mata Chen Ping tiba-tiba mengecil, dan ia mengerahkan sisa tenaganya untuk mengaktifkan lonceng tersebut. Lonceng bermotif naga itu langsung membesar hingga puluhan kaki tingginya, menyelimuti Taois Wuji, Humasi, dan para murid yang masih hidup. Jiwa iblis menyapu lonceng berpola naga bagaikan air pasang. Rune-rune pada badan lonceng berkelap-kelip hebat, nyaris tak mampu menahan erosi energi iblis. Namun, pemandangan di luar kuil telah berubah total menjadi api penyucian. Dinding kuil Leyin hancur berkeping-keping oleh roh iblis, dan gunung serta hutan di sekitarnya langsung menghitam oleh energi iblis. Pepohonan layu, dan burung serta binatang meratap. Hanya dengan sebatang dupa, area dalam radius 100 mil di sekitar kuil Leyin menjadi wilayah iblis yang tandus. Yang lebih menakutkan adalah di antara 100.000 jiwa iblis, bayangan hitam yang tingginya 100 kaki perlahan-lahan mengembun, dan aura yang dipancarkannya sebanding dengan dunia peri manusia. La mengenakan mahkota taji tulang di kepalanya dan matanya seperti lubang merah. La tak lain adalah pemimpin jiwa-jiwa iblis, pemakan jiwa. Hahaha, sudah 10.000 tahun. Akhirnya aku keluar. Suara Soul Devourer bagaikan guntur, menggema di angkasa. Sampaikan perintahku, semua pasukan, serang, langsung menuju Elbu Kota Lahi. Selamatkan saudara-saudara kita yang tertindas di istana bawah tanah Elbu Kota Lahi, lalu taklukkan langit ke-6. Ikuti perintah Tuhan. 100.000 jiwa iblis meraung serempak, mengguncang langit dan bumi hingga berubah warna. Langit langsung tertutup awan gelap, diiringi kilat dan guntur. Hujan hitam bercampur energi iblis turun deras, dan energi spiritual langit ke-6 langsung menjadi keruh. Pada saat yang sama, Soul Devourer mengangkat tangannya dan menembakkan token hitam, yang berubah menjadi ribuan titik cahaya di udara dan tersebar ke seluruh penjuru surga ke-6, itulah Demon Gathering Order. Para pembudidaya iblis di surga ke-6 merasakan aura ordo pengumpulan iblis dan langsung mendidih karena marah. Entah itu para pembudidaya iblis yang bersembunyi di kedalaman pegunungan dan hutan, atau mata-mata yang bersembunyi di kota-kota besar, mereka semua bergegas keluar dari tempat persembunyian, menunggangi energi iblis dan bergegas menuju ke arah ibu kota suci. Ada cahaya fanatik yang bersinar di mata mereka, seolah-olah mereka melihat fajar para iblis yang menguasai surga. Ke-6. Berita tentang kelahiran jiwa iblis begitu mengejutkan hingga berita itu menyebar ke seluruh surga ke-6 hanya dalam waktu setengah jam. Hutan gelap. Sekelompok biksu binatang sedang duduk memanggang ketika mereka tiba-tiba merasakan energi spiritual antara langit dan bumi menjadi tidak teratur. Mereka mendongak dan melihat awan gelap dan hujan hitam di langit, dan langsung merasa ngeri. Apa itu? Seorang biksu beruang menunjuk ke arah energi iblis yang menyapu dari jauh. Suaranya bergetar, aura jahat yang begitu kuat, bahkan lebih mengerikan daripada saat iblis menyebabkan kekacauan saat itu. Itu jiwa iblis. 100.000 jiwa iblis legendaris yang tertindas di kuil Leyin telah muncul. Kultivator rubah di sampingnya berwajah pucat. Ordo pengumpulan iblis telah menyebar ke seluruh surga ke-6. Para
Kultivator iblis semuanya bergegas ke Elbu Kota Lahi. Ayo lari cepat, atau kita akan dimangsa oleh jiwa-jiwa iblis cepat atau lambat. Sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, para pendeta dari desa angin hitam melarikan diri ke segala arah. Meninggalkan tanah dalam keadaan berantakan. Sekte Yunxia di perbatasan utara. Serius. Di dalam aula utama sekte, pemimpin sekte dan beberapa tetua memandang fenomena aneh di langit dengan ekspresi. Saya baru saja menerima kabar bahwa segel kuil Leiyin telah rusak, dan 100.000 jiwa iblis sedang menuju Elbu Kota Lahi. Para pembudidaya iblis juga menanggapi perintah pengumpulan iblis. Sang tetua agung berkata dengan suara yang dalam, jika ibu kota Lahi dihancurkan dan semua roh iblis dilepaskan, sekte manusia kita akan menderita. Pemimpin sekte mengerutkan kening, sampaikan perintahku, semua murid sekte harus segera memperkuat formasi perlindungan gunung dan menutup gerbang gunung. Jangan ada yang diizinkan keluar. Pada saat yang sama, kami akan mengirim orang ke Elbu Kota Lahi untuk mengumpulkan informasi. Jika Elbu Kota Lahi dalam kesulitan, kami akan memutuskan apakah akan mengirim pasukan untuk mendukungnya. Lembah 10.000 binatang di wilayah barat. Penguasa lembah itu adalah seekor harimau putih yang telah hidup selama ribuan tahun, saat ini berdiri di pintu masuk lembah, mengamati energi jahat yang mengarah ke ibu kota dewa, matanya penuh kewaspadaan. Jiwa iblis telah muncul, dan surga keenam akan berada dalam kekacauan. Master lembah macan putih menggeram, beritahu semua suku binatang untuk memperketat pertahanan dan menjaga wilayah mereka dengan ketat. Jangan terlibat dalam konflik antara manusia dan iblis. Jika ada jiwa iblis yang mengganggu, bunuh mereka dengan sekuat tenaga. Kemunculan jiwa iblis tersebut membuat semua manusia dan pembudidaya binatang di surga keenam panik. Pada saat ini, ibu kota Tuhan sudah dalam kekacauan. Liu Kun baru saja kembali ke istana Perdana Menteri bersama Wu Yue yang ditangkap ketika dia merasakan sesuatu yang tidak biasa terjadi antara langit dan bumi. Ketika dia melihat awan gelap dan energi iblis di langit, serta pasukan jiwa iblis menyapu dari jauh, wajahnya langsung pucat pasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin jiwa iblis lahir prematur? Liu Kun gemetar seluruh tubuhnya. Awalnya ia berencana menggunakan Wu Yue untuk memaksa Wu Hao menyerahkan buku pengorbanan, tetapi sekarang roh iblis menyerang dan para dewa berada dalam bahaya. Rencananya pun hancur total. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Pasukan jiwa iblis mendekat. Seorang penasihat kepercayaan bergegas, menghampiri dengan panik. Para prajurit Legiun Pertahanan Nasional mulai panik, dan banyak yang mencoba melarikan diri. Liu Kun menggertakkan giginya dan berkata, "Kenapa kau panik? Segera keluarkan perintah untuk menutup keempat gerbang ibu kota Lahi dan perintahkan Korps Pertahanan Nasional untuk menjaga tembok kota dengan ketat. Mereka hanyalah roh-roh iblis, tidak terlalu kuat. Ketika saatnya tiba, aku akan berbicara dengan Penatua Sue Wuying dari Aula Dao Jahat dan berbicara langsung dengan roh-roh iblis ini. Mungkin mereka bahkan akan menyerah kepada kita." Pada saat ini, Liu Kun masih berfantasi bahwa ia dapat mengendalikan pasukan jiwa iblis ini dan kemudian menduduki seluruh surga keenam. Wu Hao juga menerima berita kelahiran jiwa iblis, dan wajahnya menjadi sangat serius. "Tuan, pasukan jiwa iblis sedang menuju langsung ke ibu kota Lahi, dan para penggarap iblis juga berbondong-bondong datang. Ibu kota Lahi dalam bahaya besar." Aolai, Komandan Garda Kekaisaran, berkata dengan nada mendesak, "Bala bantuan dari terusan Luoxia dan Kam Bishui masih dalam perjalanan. Mereka akan tiba setidaknya beberapa jam lagi." Wu Hao menarik napas dalam-dalam dan menekan kecemasannya. "Sampaikan perintah ini. Semua pasukan harus pergi ke kuil Leiyin untuk menemui rekan Daois Chen Ping dan melihat situasi di sana." Pada saat ini, orang-orang Sendu sedang gempar. Di jalan-jalan dan gang-gang, orang-orang berlarian,
menggendong orang tua dan anak-anak, dan suara tangisan dan jeritan tidak ada habisnya. Beberapa orang ingin bergegas keluar dari gerbang kota, tetapi dihentikan oleh tentara Legiun Pertahanan Nasional. Seluruh kota dilanda kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Awan gelap menutupi tembok kota ibu kota suci, dan hujan hitam bercampur energi iblis menghantam tembok kota. Menimbulkan suara berderak, Liu Kun bersandar pada tembok kota, menatap derasnya air hitam yang mengalir dari jauh, jantungnya berdebar kencang. Itu adalah pasukan yang terdiri dari 100.000 jiwa iblis. Kemanapun mereka lewat, gunung dan sungai runtuh. Kehidupan hancur, dan bahkan langit dan bumi pun menjadi hitam pekat. Tuan, pasukan jiwa iblis sudah berada di gerbang kota. Suara konselor terpercaya itu terdengar berlinang air mata, dan dia menunjuk ke depan. Liu Kun menekan rasa takutnya dan menoleh ke Sue Wuying di belakangnya, berkata, "Penatua Sue Wuying, aku akan merepotkanmu untuk bernegosiasi dengan pemimpin jiwa iblis nanti. Jika dia bersedia tunduk padaku, aku akan memberinya setengah dari surga ke-6. Sue Wuying mencibir dan tidak menanggapi, dia sama sekali tidak mempercayai omong kosong Liu Kun, dan hanya menunggu untuk melihat bagaimana pria ambisius ini akan mempermalukan dirinya sendiri. Sesaat kemudian, pasukan 100.000 jiwa iblis berhenti di kaki kota Tuhan. Sang pemakan jiwa melayang di udara, bayangan hitam setinggi 100 kaki menutupi langit. Tekanan dari alam abadi, manusia bagaikan gunung yang menekan kepala mereka, memaksa para prajurit Legiun Pertahanan Nasional di tembok kota berlutut di tanah satu demi satu, bahkan tanpa keberanian untuk melihat ke atas. Semut, buka gerbang kota dan tunduklah padaku, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Suara sang pemakan jiwa bagaikan guntur, mengguncang tembok kota sedikit. Liu Kun menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberaniannya, lalu terbang ke udara, membungkuk kepada sang pemakan jiwa dan berkata, "Tuan jiwa iblis, aku Liu Kun, Perdana Menteri Kerajaan Lahi. Jika kau bersedia membawa jiwa iblismu dan tunduk kepadaku, aku bersedia memerintah langit ke-6 bersamamu dan berbagi kemuliaan dan kekayaan." Kami mendengar hal itu, sekilas kilatan ejekan melintas di rongga mata kosong sang pemakan jiwa, lalu dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Liu Kun tak sempat bereaksi ketika ia dihantam kekuatan dahsyat, terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam tembok kota dengan keras, memuntahkan darah dan mematahkan beberapa tulang rusuk. "Menyerah padamu, tidakkah kau lihat siapa dirimu?" Suara Soul Devourer dipenuhi dengan nada meremehkan. "Kau hanya badut, dan kau pikir kau pantas bernegosiasi denganku." Liu Kun terbaring di tembok kota, seluruh tubuhnya kesakitan, hatinya bergejolak, dia tidak menyangka sang pemakan jiwa begitu kuat hingga dia tidak sanggup menahan satu serangan pun. Melihat ini, Sue Wuying langsung terbang ke udara dan membungkuk kepada Yang Mulia Pemakan Jiwa, sambil berkata, "Saya Sue Wuying, Tetua Agung dari Aula Dao Jahat. Salam, Yang Mulia. Saya juga seorang kultivator iblis, dan kita adalah keluarga." Liu Kun kurang ajar dan telah menyinggung Yang Mulia. "Mohon maafkan saya." Soul Devourer melirik Sue Wuying dan merasakan energi iblis di dalam dirinya. Benar saja, ia tidak menyerangnya. Sebaliknya, ia berkata dengan dingin, "Karena kau seorang kultivator iblis, kau seharusnya berada di bawah komandoku. Mengenai ilmu kota Lahi ini, buka gerbangnya dan menyerahlah, atau aku akan menghabisimu." Sue Wuying dengan cepat menjawab, "Junior patuhi perintahmu." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan memelototi Liu Kun. "Perdana Menteri Liu, mengapa Anda tidak segera memerintahkan gerbang untuk dibuka dan menyerah? Apakah Anda ingin mengubah ibu kota Lahi menjadi reruntuhan?" Liu Kun berjuang untuk bangkit, menatap pasukan jiwa-jiwa iblis yang melotot ke arah kota dari bawah, lalu menatap prajurit Legiun Pertahanan Nasional yang gemetar di tembok kota,
hatinya dipenuhi keputusasaan. Dia tahu bahwa perlawanan akan berujung pada kematian. Lewati, sampaikan perintahnya, buka gerbang kota, dan serahkan diri pada penguasa jiwa iblis. Suara Liu Kun bergetar, penuh keengganan, namun tak berdaya. Apa, Perdana Menteri ingin kita menyerah pada roh iblis? Sama sekali tidak, kita adalah prajurit kerajaan Allah. Bagaimana mungkin kita tunduk pada iblis? Sekalipun aku mati, aku akan melawan iblis. Begitu Liu Kun memberi perintah, para prajurit Legiun Pertahanan Nasional di tembok kota menjadi gempar. Kebanyakan dari mereka adalah penduduk asli kerajaan Tuhan, dan telah diasuh oleh kerajaan Tuhan selama beberapa generasi. Terlebih lagi, mereka adalah para dewa yang sombong. Bagaimana kita bisa menyerah pada setan? Awalnya, status kerajaan Tuhan di antara para dewa tidaklah tinggi. Jika mereka menyerah kepada para iblis, seluruh kerajaan Tuhan kemungkinan besar akan dibenci oleh para dewa. Seorang prajurit muda mencengkeram tombaknya erat-erat dan berteriak kepada rekan-rekannya, "Saudara-saudara, para iblis sedang membunuh bangsaku dan menghancurkan tanah airku. Kita tidak boleh menyerah. Ayo lawan mereka, ayo bertarung." Teriak para prajurit serempak, mengangkat senjata mereka, dan ada secercah tekad di mata mereka. Orang-orang di bawah tembok kota juga mendengar perintah Liu Kun dan langsung melakukan protes yang heboh. "Kami tidak akan menyerah. Sekalipun kami mati, kami akan hidup dan mati bersama para dewa." Liu Kun pengkhianat. Kita harus membunuh pengkhianat itu dan melawan roh iblis. Hai para dewa, angkat senjata dan pertahankan ibu kota. Untuk sesaat, penduduk ibu kota Lahi menghunus senjata mereka dan berdiri berdampingan dengan prajurit Legiun Pertahanan Nasional, membentuk tembok manusia. Meskipun mereka adalah warga kerajaan Tuhan, mereka juga merupakan kultivator kuat dari klan dewa. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, para pendeta klan dewa tidak akan pernah tunduk kepada siapapun. Liu Kun menatap pemandangan di depannya dengan perasaan campur aduk. Yang ia inginkan hanyalah kekuasaan, dan ia tak pernah berpikir untuk mengkhianati kerajaan Tuhan, apalagi membiarkan penduduk ibu kota Lahi jatuh ke tangan roh-roh jahat. Namun kini, ia berada dalam posisi yang sulit. Kau mencari kematian." Liu Kun meraung, tetapi tidak berani memerintahkan siapapun untuk menyerang orang-orang. Soul Devourer melihat gerbang kota masih belum terbuka, dan ia langsung kehilangan kesabaran, meraung, "Kalau kau tidak terima roti panggangku, aku akan menghukummu. Pasukan lengkap, serang, ayo hancurkan ibu kota Lahi." Membunuh 100.000 jiwa iblis meraung serempak dan menyerbu menuju gerbang ibu kota suci bagaikan gelombang hitam. Meskipun gerbang kota tidak dibuka, retakan segera muncul akibat serangan ganas jiwa iblis. "Saudara-saudara, pertahankan gerbang kota." Komandan Legiun Pertahanan Nasional mengayunkan pedangnya dan menebas roh iblis yang memanjat gerbang kota. Para prajurit pun mengikuti, menyerang jiwa iblis dengan tombak, pedang, busur, dan anak panah. Rakyat pun ikut bertempur melawan jiwa iblis, bahkan ada yang memeluk jiwa iblis dan meledakkan diri, lalu mati bersama. Seorang wanita tua memeluk roh iblis dan mengutuk dengan sisa tenaganya, "Dasar iblis bajingan. Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku." Setelah berkata demikian, dia meledakkan tubuhnya sendiri. Tidak mudah untuk mencapai alam abadi duniawi, tetapi penduduk ibu kota dewa ini lebih memilih menghancurkan diri sendiri daripada menyerah. Seorang ibu muda menyembunyikan anaknya di celah tembok kota, mengambil pisau spiritual dan bergegas menuju roh iblis itu sambil berteriak, "Nak, maafkan aku. Aku tidak bisa bersamamu sampai dewasa." Di tembok kota, darah mewarnai batu bata dan batu menjadi merah, dan mayat-mayat menumpuk seperti gunung. Para prajurit dan warga sipil Legiun Pertahanan Nasional maju satu demi satu. Banyak yang berjatuhan, tetapi tak seorang pun mundur.
Mereka menggunakan hidup mereka untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada kerajaan Tuhan. Liu Kun berdiri di tembok kota, menatap pemandangan tragis di depannya, hatinya dipenuhi rasa bersalah dan kesakitan. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, air mata mengalir di sela-sela jarinya, "Aku salah, aku menyakitimu." Sue Wuying berdiri di samping, dengan senyum gembira di wajahnya, lalu mengeluarkan sebuah labu hitam dan dengan lembut menghisapnya ke arah medan perang, menyedot jiwa-jiwa prajurit dan warga sipil yang gugur ke dalam labu tersebut. Jiwa-jiwa yang telah mati ini mengandung kebencian yang kuat, yang merupakan bahan yang sempurna untuk mempraktikkan sihir. Hahaha, hebat, hebat, banyak sekali jiwa yang mati, cukup untukku menerobos. Tawa Sue Wuying penuh dengan kegilaan dan kekejaman. Setengah jam kemudian, gerbang ibu kota Lahi akhirnya berhasil ditembus oleh jiwa iblis. Tanpa perlindungan gerbang kota, roh-roh jahat mengalir ke ibu kota bagaikan air pasang dan mulai membantai warga sipil dan tentara dengan brutal. Di jalan, tangisan, jeritan, dan suara perkelahian saling terkait, dan rumah-rumah yang terbakar serta mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Ibu kota Lahi, ibu kota makmur surga ke-6, langsung berubah menjadi neraka di bumi. Liu Kun terlatih-tatih menyusuri jalan, menyaksikan pemandangan yang familiar menjadi tak dikenali lagi, dan menyaksikan orang-orang mati secara tragis di bawah pisau jagal roh jahat. Rasa bersalah dan putus asa di hatinya mencapai puncaknya. Dia ingat bahwa demi kekuasaan, dia berkolusi dengan istana jahat, menculik sang putri, memaksa Wu Hao, dan bahkan ingin membuka segel jiwa iblis. Sekarang, semua ini telah menjadi pembalasan. Aku salah, aku benar-benar salah. Liu Kun bergumam pada dirinya sendiri, semangatnya diambang kehancuran. Tiba-tiba, dia teringat pada Putri Wu Yue yang dipenjara di Istana Perdana Menteri. Dia tiba-tiba tersadar dan berlari menuju rumah Perdana Menteri. Di Istana Perdana Menteri, Wu Yue diikat di tiang. Mendengar perkelahian dan jeritan di luar, ia dipenuhi kecemasan. Tepat pada saat itu, Liu Kun bergegas masuk. "Yang mulia, silakan ikuti saya." Liu Kun melepaskan tali pada Wu Yue, berbicara dengan nada terburu-buru. Wu Yue tertegun sejenak, lalu menatapnya dengan dingin. "Liu Kun, kenapa kau menyelamatkanku? Bukankah kau ingin memanfaatkanku untuk memaksa ayahku?" Wajah Liu Kun menunjukkan sedikit rasa bersalah. "Yang mulia, saya bingung. Saya turut berduka cita atas kerajaan Tuhan, turut berduka cita atas Yang Mulia, dan turut berduka cita atas rakyat ibu kota ilahi. Aku tahu aku pantas mati, tetapi aku tidak ingin membuat kesalahan lagi. Cepat pergi, lari keluar kota, mungkin masih ada secercah harapan." Wu Yue menatap penyesalan di mata Liu Kun, dan kebencian di hatinya sedikit berkurang, tetapi dia masih bertanya dengan waspada, "Mengapa kamu membantuku? Aku telah menyakiti banyak orang, dan ini satu-satunya cara untuk menebusnya." Liu Kun tersenyum pahit, mengeluarkan jimat giok komunikasi dari tas penyimpanannya, dan menyelipkannya ke tangan Wu Yue. "Ini jimat giok komunikasi dari Departemen Investigasi Rahasia. Hancurkan, dan Shadow Kill akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Ayo cepat pergi, nanti terlambat kalau kita tidak pergi sekarang." Wu Yue ragu sejenak, tetapi akhirnya mengambil jimat giok dan mengangguk ke arah Liu Kun. "Liu Kun, jaga dirimu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berlari keluar rumah. Melihat kepergian Wu Yue, wajah Liu Kun menunjukkan sedikit kelegaan. Dia melangkah ke halaman Istana Perdana Menteri dan menatap roh-roh jahat yang menyerbu ke dalam istana, dengan kilatan tekad di matanya. "Warga dan prajurit ibu kota Lahi, akulah Liu Kun yang telah berbuat salah kepada kalian. Hari ini, aku akan menggunakan hidupku untuk meminta maaf kepada kalian." Liu Kun berteriak keras, lalu mengalirkan kekuatan spiritual di tubuhnya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya meletus.
Seperti gunung berapi, Sue Wuying mendengar suara itu dan bergegas menghampiri. Melihat tindakan Liu Kun, ia langsung terkejut. Liu Kun, kau gila, hentikan. Liu Kun mengabaikannya, membungkuk dalam-dalam ke arah elbu kota Lahi, dan kemudian tiba-tiba meledakkan. Dantiannya. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Liu Kun berubah menjadi cahaya menyilaukan, menyapu seluruh rumah Perdana Menteri. Jiwa-jiwa iblis di dekatnya ditelan oleh kekuatan ledakan itu, dan Sue Wuying juga terdorong mundur oleh gelombang. Kejut, wajahnya penuh dengan kengerian. Setelah ledakan itu, rumah Perdana Menteri menjadi reruntuhan dan sosok Liu Kun menghilang sepenuhnya. Dia membayar harga atas kesalahannya dengan nyawanya dan juga memberi waktu bagi Wu Yue untuk melarikan diri. Pada saat ini di ibu kota, pembantaian masih berlangsung. 100.000 roh jahat mendatangkan malapetaka di kota, dan hampir semua prajurit dan warga sipil kerajaan Tuhan terbunuh atau terluka. Sue Wuying memandangi mayat-mayat dan jiwa-jiwa yang mati di seluruh tanah, dan senyum puas muncul di wajahnya. Di luar kuil Leiyin, roh jahat belum sepenuhnya hilang. Tanah suci Tao yang dulu populer kini telah hancur. Tanah ditutupi dengan tanda-tanda hitam korosi, dan energi iblis yang tersisa masih tersisa, bahkan udara dipenuhi dengan bau amis yang menjijikkan. Ketika Wu Hao tiba bersama para pengawal istana, ia melihat pemandangan yang begitu memprihatinkan. Semua orang membeku di tempat, wajah mereka penuh keterkejutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Suara Aolai, komandan pengawal kekaisaran, bergetar. Tak pernah membayangkan kuil Leiyin, yang telah mampu menekan roh jahat selama ribuan tahun, akan menjadi seperti ini. Wu Hao berjalan cepat menuju lonceng berpola naga yang diselimuti cahaya keemasan, dan melihat Chen Ping, Taois, Wu Ji, dan Humazi di dalam lonceng dari jauh. Dia berteriak keras, "Rekan Taois Chen. Taois Wu Ji, apa kabar?" Ketika Chen Ping mendengar suara Wu Hao, dia segera membuka lonceng bermotif naga dan berjalan keluar, mendukung. Taois Wu Ji yang lemah, "Tuan, kami baik-baik saja. Hanya saja segel kuil Leiyin telah rusak. 100.000 jiwa iblis sedang menuju langsung ke ibu kota Lahi." Hati Wu Hao tiba-tiba mencelos. Saat hendak bertanya tentang situasi di Sendu, ia tiba-tiba mendengar langkah kaki tergesa-gesa di kejauhan. Saya melihat Wu Yue, dengan pakaian compang camping, rambut berantakan, serta debu dan darah di wajahnya. Tersandung ke sisi ini, diikuti oleh beberapa biksu dari Departemen Investigasi Rahasia. "Ayah." Ketika Wu Yue melihat Wu Hao, dia tidak dapat menahan diri lagi dan melemparkan dirinya ke pelukannya, menangis terseduh-seduh. Wu Hao memeluk putrinya erat-erat. Melihatnya penuh luka, ia merasakan sakit sekaligus amarah di hatinya. "Yuer, kenapa kau di sini? Apa yang terjadi pada Sendu?" Wu Yue berseru, "Ayah, para dewa telah pergi." Liu Kun memimpin roh jahat itu ke dalam kota. Para prajurit dan warga sipil bertempur sampai mati, tetapi roh jahat itu terlalu kuat. Semua orang terbunuh. Liu Kun akhirnya melepaskanku dan meledakkan di Rinfa untuk meminta maaf. Dia terisak-isak saat menggambarkan situasi tragis di ibu kota Lahi, tumpukan mayat, rumah-rumah yang terbakar, roh-roh jahat yang merajalela, perlawanan tragis dari rakyat dan prajurit. Setiap kata bagaikan pisau tajam, menusuk hati Wu Hao dan semua orang yang hadir. Liu Kun, jiwa iblis. Wu Hao sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tiba-tiba ia menghunus pedang di pinggangnya dan mengarahkannya ke arah ibu kota Lahi. "Aku sendiri yang akan memimpin pasukan kembali untuk membalaskan dendam rakyat dan prajurit elbu kota Lahi. Aolai, sampaikan perintahku, seluruh pasukan akan berkumpul dan mengikutiku ke medan perang." "Yang mulia, Anda tidak bisa melakukan itu." Chen Ping segera melangkah maju untuk menghentikannya. Jiwa iblis memiliki 100.000 prajurit,
dan dengan seorang abadi sekuat pemakan jiwa yang memimpin, kita bukanlah tandingan mereka hanya dengan pasukan kecil kita. Memaksa, menyerang hanya akan menyebabkan kematian kita sendiri. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menyaksikan roh jahat itu menimbulkan kekacauan dan tidak membalas dendam atas penduduk ibu kota Lahi? Mata Wu Hao merah dan suaranya serak. Balas dendam harus dilakukan, tapi tidak sekarang. Chen Ping berkata dengan suara berat, sekarang, satu-satunya cara untuk melawan pasukan jiwa iblis adalah dengan menyatukan seluruh pasukan manusia dan binatang di surga ke-6 dan mengerahkan seluruh kekuatan kita. Jika kita menyerang dengan gegabah, surga ke-6 akan benar-benar tak berdaya. Pendeta Tao Huji pun tersadar dan mengangguk setuju. Chen Ping benar sekali. Raja adalah inti dari ras surgawi. Ke-6 dan tidak boleh bertindak impulsif. Menyatukan semua kekuatan adalah satu-satunya cara untuk memecahkan kebuntuan ini. Wu Yue menyeka air matanya dan berkata kepada Wu Hao, Ayah, rekan Daois Chen benar. Kita tidak bisa berkorban sia-sia lagi. Demi rakyat ibu kota Lahi dan langit ke-6, kita harus tenang. Wu Hao menatap mata putrinya yang penuh tekad, lalu menatap kuil Leiyin yang hancur dan orang-orang yang kelelahan. Di depannya, La menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menekan amarah di hatinya. La menggenggam pedangnya erat-erat dan berkata dengan suara berat, baiklah. Aku mendengarkanmu. Sebagai penguasa kerajaan Lahi, aku memanggil seluruh pasukan manusia dan binatang di langit ke-6 untuk berkumpul di kuil Leiyin dan melawan roh iblis bersama-sama. Begitu dia selesai berbicara, Wu Hao mengeluarkan pena dan tinta dan menulis panggilan itu sendiri. Perintah itu merinci bahaya kemunculan roh jahat dan situasi mengerikan di ibu kota Lahi, menyerukan semua ras di surga ke-6 untuk mengesampingkan dendam masa lalu mereka dan bergabung untuk melawan iblis. Setelah menuliskannya, ia menempelkan segel giok bermotif naga dan menyerahkannya kepada kultivator dari divisi investigasi rahasia. Segera sebarkan perintah ini ke seluruh surga ke-6, dan pastikan setiap faksi menerima beritanya. Para biksu dari Departemen Investigasi Rahasia menerima perintah tersebut dan segera berubah menjadi beberapa bayangan hitam, berlari ke segala arah. Pada saat yang sama, berbagai kekuatan di surga ke-6 telah lama berada dalam keadaan panik karena munculnya jiwa iblis. Ketika panggilan Wu Hao diteruskan, semua orang menyadari bahwa ini bukan hanya krisis bagi kerajaan Tuhan, tetapi juga krisis bagi seluruh surga ke-6. Sekte Yunxia di perbatasan utara. Pemimpin sekte mengangkat seruan dan berbicara kepada para tetua di aula, para dewa telah dihancurkan, dan roh-roh jahat sedang menimbulkan malapetaka. Jika kita tetap diam, kita akan menjadi yang berikutnya yang menderita. Sampaikan perintah ini, semua murid sekte, bersiap untuk berangkat dan berkumpul di kuil Leiyin. Lembah 10.000 binatang di wilayah barat. Master Lembah Macan Putih melihat panggilan itu dan menggeram, para iblis selalu ambisius. Jika kita membiarkan mereka menguasai langit ke-6, suku binatang buas juga akan hancur. Beritahu para pemimpin setiap suku untuk membawa pasukan elit mereka ke kuil Leiyin untuk melawan roh iblis bersama-sama. Hutan gelap. Setelah menerima berita itu, para pendeta binatang yang telah melarikan diri ke segala arah berkumpul bersama. Biksu beruang itu mengepalkan tinjunya dan berkata, kerajaan Lahi telah hilang, dan kita tidak bisa melarikan diri. Mengapa tidak mengikuti Tuhan dan melawan roh iblis bersama-sama? Semua orang merespons serempak dan bergegas menuju kuil Leiyin. Selain itu, semua sekte manusia dan suku binatang, besar dan kecil, di berbagai penjuru langit ke-6, baik yang memiliki sedikit gesekan dengan kerajaan Tuhan maupun yang selama ini bersikap netral, menanggapi panggilan tersebut. Hanya dalam satu hari, berbagai kekuatan membawa pasukan mereka ke kuil Leiyin satu demi satu. Di luar kuil Leiyin, 100.000 orang segera berkumpul di ruang terbuka yang awalnya bobrok.
Para biksu manusia mengenakan jubah berbagai warna, memegang instrumen magis, para biksu binatang, dalam berbagai wujud, memancarkan aura yang kuat. Meskipun mereka berasal dari ras dan faksi yang berbeda, saat ini, mereka semua memiliki tekad yang sama, tekad untuk berjuang demi kelangsungan hidup dan demi tanah air mereka. Wu Hao berdiri di tempat tinggi, menatap kerumunan padat di bawah, dan perasaan hangat mengalir dalam hatinya. Lah berseru lantang, rekan-rekan seperjuanganku. Iblis telah muncul, menghancurkan semua makhluk hidup. Para dewa telah dihancurkan, dan banyak sekali rekan senegara telah meninggal secara tragis. Sekarang kita berkumpul di sini untuk melindungi langit ke-6 dan membalaskan dendam rekan-rekan kita yang gugur. Aku, Wu Hao, bersumpah di sini bahwa aku akan berjuang bahu-membahu denganmu sampai iblis benar-benar musnah. Bunuh semua jiwa iblis. Balas dendam. Jaga langit ke-6. Lawan jiwa iblis sampai mati. 100.000 orang berteriak serempak, suara mereka menggetarkan langit, dan bahkan roh jahat di udara tampak sedikit sirna oleh momentum ini. Chen Ping melihat pemandangan ini dan merasa lega. Dengan kekuatan ini, mereka akhirnya memiliki modal untuk melawan roh jahat. Chen Ping meminta Wu Hao untuk mengambil alih pekerjaan itu, sementara dia membawa orang-orang dari kuil Leiyin ke menara penekan iblis untuk memulihkan diri. Untuk menekan roh jahat, mereka hampir menghabiskan semua kekuatan spiritual mereka dan sekarang harus pulih secepat mungkin. Tepat saat Wu Hao tengah mengumpulkan kekuatan dari segala sisi, di dalam ibu kota Lahi, sang pemakan jiwa tengah berdiri di pintu masuk istana bawah tanah, menatap segel emas di depannya dengan tatapan dingin. Segel ini memiliki asal yang sama dengan segel kuil Leiyin. Keduanya bertransformasi dari kekuatan dewa kuno dan menekan puluhan ribu jiwa iblis. Tuanku, segel ini terlalu kuat. Kami sudah mencoba berbagai cara, tetapi tidak bisa membukanya. Seorang tetua pembudidaya setan membungkuk dan berkata, pemakan jiwa mendengus dingin, tidak berguna. Bahkan segel pun tidak bisa dihancurkan. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan segel itu. Perisai cahaya keemasan itu bergetar hebat, tetapi tetap tidak bergerak. Sue Wuying berdiri di samping dan berkata dengan hati-hati, Tuanku, segel ini sama dengan segel kuil Leiyin. Segel kuil Leiyin longgar karena lonceng Leiyin sudah tidak ada lagi. Namun, patung segel Sendu selalu ada di sana. Untuk membuka segelnya, Anda membutuhkan buku pendeta. Sekarang ibu kota Lahi telah dihancurkan, Wu Hao telah menghilang. Dia pasti bersembunyi. Bagaimana kalau kita cari Wu Hao dan paksa dia menyerahkan buku panduan pengorbanan? Niat membunuh terpancar dari rongga mata kosong Soul Devourer. Baiklah. Karena Wu Hao adalah penguasa kerajaan Ilahi, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Sampaikan perintahku. Semua jiwa iblis dan kultivator iblis berkumpul, cari Wu Hao. Jika dia menyerahkan buku panduan pengorbanan, aku akan mengampuni nyawanya. Jika dia menolak, aku akan membunuh semua kultivator kerajaan Lahi. Ikuti perintah Tuhan. Tak lama kemudian, pasukan yang terdiri dari 100.000 jiwa iblis dan puluhan ribu pembudidaya iblis yang menanggapi perintah pengumpulan iblis berkumpul bersama untuk membentuk pasukan hitam yang lebih besar lagi. Setelah mengetahui bahwa Wu Hao berada di kuil Leiyin, ratusan ribu pasukan berbaris menuju kuil Leiyin. Kemanapun pasukan iblis itu lewat, gunung-gunung dan sungai-sungai berubah warna, rumput-rumput dan pepohonan menjadi layu, energi iblis yang pekat menutupi langit, bahkan awan-awan gelap di langit pun menjadi semakin gelap. Di dalam kuil Leiyin, kultivator yang bertugas pengintaian bergegas menghampiri dan berkata kepada Wu Hao, Tuan. Ini, gawat, pasukan jiwa iblis dan puluhan ribu iblis sedang menuju ke arah kita dan diperkirakan akan tiba dalam sehari. Wait setit orang 0T0 Atina Herubah. Meskipun mereka telah mengumpulkan 100.000 orang, menghadapi 100.000 jiwa iblis,
puluhan ribu pembudidaya iblis, dan pemakan jiwa dari alam manusia abadi, hasilnya masih tidak dapat diprediksi. Wu Hao mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara berat, "Rekan-rekan Taoisku, pasukan jiwa iblis telah tiba. Pertempuran hari ini adalah tentang bertahannya surga ke-6. Mereka yang bersedia berjuang bersamaku, ikutilah aku. Untuk menghadapi musuh, kami bersedia berjuang bersama Raja." Semua orang menjawab serempak tanpa ada yang mundur. Pada saat ini, Dewa Pemakan Jiwa telah berubah wujud menjadi seorang anak kecil, menunggangi kepala singa yang tingginya 100 kaki. Di belakang sang dewa diikuti oleh dua lelaki tua yang memegang pedang, dan di sebelahnya adalah tetua agung dari Aula Dao Jahat, Sue Wuying. Sue Wuying awalnya tidak ingin terlibat dalam urusan surga ke-6, jadi dia langsung kembali ke aula utama Istana Dao Jahat. Tidak mungkin Dewa Pemakan Jiwa akan mengejarnya. Namun, karena mengira saat itu akan terjadi perang besar di surga ke-6 dan akan ada banyak sekali jiwa yang mati, Sue Wuying memutuskan untuk tetap tinggal dan menolong tuan ini. "Penatua Wuying, siapa orang terkuat di surga ke-6? Tuhan bertanya." "Dia telah ditindas selama ribuan tahun, dan langit ke-6 telah lama berganti dinasti. Ini bukan lagi eranya." Sue Wuying merenung sejenak dan berkata, "Yang kita tahu adalah Wu Hao, penguasa kerajaan Lahi, telah mencapai puncak tingkat pertama alam manusia abadi." "Oh, apakah ada kekuatan yang tidak diketahui?" tanya sang dewa penasaran. "Yang tak dikenal itu adalah Master Chu, leluhur kuil Leiyin. Dia telah menghilang selama hampir 10.000 tahun. Ada juga jenius Bisman Bai Hesong, yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Konon katanya dia telah pergi ke surga yang lebih tinggi." Setelah mendengar ini, sang penguasa mengangguk pelan dan berkata, "Aku kenal semua orang yang kau sebutkan. Aku tidak menyangka setelah 10.000 tahun, langit ke-6 tidak mengalami kemajuan. Orang tua yang dulu masih yang paling kuat. Apakah tidak ada guru di antara generasi muda surga ke-6 ini?" Sue Wuying terdiam. "Aku juga tidak tahu banyak tentang surga ke-6. Aku baru saja dikirim ke sini baru-baru ini oleh kepala istana. Tuanku, ada peringkat seni bela diri di surga ke-6. 10 orang teratas di peringkat tersebut semuanya jenius dari generasi muda surga ke-6. Seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih bergegas maju dan berkata. Sang tuan melirik ke arah pihak lainnya dan bertanya, "Siapakah mereka?" "Raja setengah binatang, nomor 1 dalam peringkat seni bela diri, baru berusia lebih dari 200 tahun, tetapi ia telah menduduki posisi teratas selama bertahun-tahun. Namun, tidak ada yang tahu dari mana gurunya berasal, atau kekuatan apa yang ada di belakangnya." Fan Tianyu, yang berada di peringkat kedua dalam peringkat seni bela diri, adalah jenius nomor 1 di negara ilahi. Konon, ia setara dengan Raja Ming setengah binatang. Keduanya baru bertarung sekali dan tak pernah bertarung lagi sejak itu, kata lelaki tua berambut putih itu. Di antara para jenius muda ini, bukankah ada orang yang bernama Chen Ping? Sang Tuhan mengerutkan kening dan berkata, "Chen Ping." Pria tua itu tertegun. Jelas dia tidak begitu mengenal Chen Ping. Sue Wuying buru-buru berkata, "Tuanku, Chen Ping memiliki beberapa masalah dengan istana Dao Jahatku. Meskipun dia sangat kuat, dia tidak perlu dikhawatirkan. Menurut spekulasi, dia hanya berada di tingkat pertama atau kedua alam abadi bumi. Sekalipun dia bisa melawan lawan di tingkat yang lebih tinggi, dia tidak sebanding dengan kejeniusan surga ke-6. Benarkah?" Sang penguasa tercengang. "Aku hampir saja menembus batasan itu, tetapi karena kedatangan Chen Ping, aku menyia-nyiakan 1 hari lagi dengan sia-sia. Terlebih lagi, kekuatan naga dalam diri orang ini sangat murni, seolah-olah dia adalah keturunan klan naga." Mendengar perkataan Tuan, Sue Wuying berkata, "Orang ini memang keturunan klan naga, tetapi wilayah kekuasaannya
tidak berkaitan erat dengan kekuatannya. Terkadang dia sangat kuat, tetapi terkadang dia sangat lemah. Namun, dia memiliki banyak senjata magis yang menambah banyak kekuatan tempurnya. Namun, orang ini memiliki lonceng bermotif naga di tangannya yang sebenarnya dapat menggantikan lonceng suara. Guntur dan terus menyegelku selama berhari-hari. Setelah Tuan selesai berbicara, ia tiba-tiba menatap Sue Wuying dan berkata, apakah kau mencuri lonceng suara guntur dari kuil Leyin dari istana Dao Jahat? Sue Wuying tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk, berkata, tepat sekali. Kami tahu bahwa segel ini perlu diperkuat dengan lonceng suara guntur setiap 100 tahun, jadi kami mencuri lonceng suara guntur kali ini agar Tuan dapat memimpin jiwa iblis untuk menembus batasan tersebut. Jadi, aku harus berterima kasih banyak padamu, kata Tuhan sambil tersenyum. Itu tidak perlu. Kita berdua adalah praktisi sihir dan seharusnya saling membantu. Sue Wuying tampak tidak mengerti arti kata-kata sang dewa. Kau mencuri lonceng suara guntur dan melepaskan kami, hanya untuk memanfaatkan jiwa-jiwa iblis di bawah komandoku untuk berkultivasi. Apa aku benar? Tuan mendengus dingin. Sue Wuying terdiam sesaat, karena mereka memang punya ide ini. Lagi pula, jiwa-jiwa iblis ini adalah semua kultivator iblis yang terbunuh saat itu. Setelah jiwa iblis manapun ditekan, istana Dao Jahat akan menyerap semua jenis jiwa untuk dikultivasi, terlepas dari apakah mereka jiwa iblis, jiwa manusia, atau jiwa binatang. Melihat Sue Wuying terdiam, sang dewa melanjutkan, tapi kau memang banyak membantuku. Apapun tujuanmu, aku harus berterima kasih padamu, istana Dao Jahat. Kali ini aku akan melakukan pembantaian massal di surga ke-6, lalu kau bisa mengambil semua jiwa yang mati. Terima kasih, tuanku. Sue Wuying sangat senang. Sang Bagafa menuntun semua orang menuju kuil Leyin, tetapi tepat ketika mereka hendak tiba di kuil Leyin, gelombang kekuatan spiritual yang tiba-tiba membuat Sang Bagafa mengerutkan kening. Ada beberapa kultivator protos di dekat sini. Carikan mereka untukku. Atas perintah Sang Pencipta, seluruh jiwa iblis dan pembudidaya iblis berhamburan ke segala arah. Tak lama kemudian, lebih dari selusin pendeta dibawa ke hadapan Tuhan. Apakah kamu dari klan dewa? Apakah kamu di sini untuk mengumpulkan informasi? Melihat ke arah belasan biksu, Sue Wuying bertanya terlebih dahulu. Tidak, kami dari istana ke-6 kuil, dan aku adalah master istana ke-6 Jinfu. Biksu terkemuka itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang dari kuil. Sang tuan juga sedikit terkejut. Orang-orang di kuil itu berasal dari klan dewa, dan mereka berasal dari ras yang sama dengan kerajaan dewa. Mereka pasti ada di sini untuk mengumpulkan informasi dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Bunuh saja mereka secara langsung untuk menyelamatkan dirimu dari kesulitan. Seorang lelaki tua di belakang Tuhan berkata, tidak, meskipun kami juga ras para dewa, kami berbeda dari kerajaan para dewa. Master Istana ke-6 Jinfu segera melambaikan tangannya. Sue Wuying juga buru-buru berkata, apakah kalian orang-orang dari Master Istana ketiga? Tidak buruk, Jinfu mengangguk. Aku Sue Wuying, sesepuh Aula Jalan Jahat. Sue Wuying memperkenalkan dirinya. Mendengar bahwa itu adalah seseorang dari Aula Jalan Jahat, Master Aula ke-6 Jinfu langsung gembira, tetua Sue. Master Aula ketiga kami memiliki hubungan dekat dengan Aula Jalan Jahat. Saya harap Anda bisa menyampaikan beberapa kata baik untuk mereka. Kami tidak berniat mengikuti Tuhan sebagai musuh. Jika kalian ingin membunuh orang-orang dari kerajaan Allah, kami tidak akan menghentikan kalian. Sue Wuying membisikkan beberapa patah kata di telinga sang dewa, dan sang dewa mencibir, jadi tidak semua orang dari klan dewa sombong dan lebih suka hancur daripada tunduk. Karena kau bukan bagian dari kerajaan Allah, maka segeralah pergi dari sini. Keluarlah dari surga ke-6.
Mulai sekarang, surga keenam akan menjadi milikku. Master Istana keenam mendengarkan dengan wajah memerah, tetapi ia tak berdaya. Lagi pula, ia tidak sehebat yang satunya dan kekuatannya tidak setinggi Lord. Lagi pula, kuil mereka mungkin akan bekerja sama dengan roh-roh jahat ini di masa mendatang, jadi tidak akan mudah menyinggung mereka. Maka ia segera mengangguk dan berkata, "Oke, ayo kita pergi dari sini sekarang juga." Master Istana keenam melarikan diri bersama anak buahnya, berlari lebih cepat dari seekor kelinci. Soal pembunuhan Chen Ping, penguasa Istana keenam sudah melupakannya. Namun, karena penguasa istana muncul dengan begitu meriah, bahkan jika Chen Ping memiliki 3 kepala dan 6 lengan, ia pasti akan dibunuh tanpa tempat pemakaman. Tuhan membawa semua orang ke kaki kuil Leiyin. Melihat pegunungan yang menjulang tinggi di hadapannya, Tuhan dipenuhi dengan haru. Dia telah ditekan di sini selama 10.000 tahun. Pada saat ini, lereng bukit kuil Leiyin sudah dipenuhi orang-orang, semuanya adalah orang-orang kuat dari seluruh surga. Keenam, ketika mereka melihat pasukan gelap jiwa-jiwa iblis, semua orang terdiam. 100.000 jiwa iblis dan puluhan ribu pembudidaya iblis, skala ini cukup untuk membuat orang terdiam. Terutama puluhan ribu jiwa iblis di belakang Tuhan, masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat, membuat orang merasakan penindasan yang kuat. Semua jiwa iblis memiliki aura seperti itu. Tidak ada yang tahu di alam mana jiwa iblis ini berada sebelum tubuh fisik mereka menghilang. Pada saat ini, semua pria kuat yang berada di tengah gunung memasang ekspresi serius di wajah mereka. Roh-roh jahat ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Wu Hao dan yang lainnya juga tampak hikmat, terutama ketika mereka melihat Tuhan, semua orang penuh dengan tekanan. Lagi pula, mereka semua adalah makhluk tua yang telah tertindas selama ribuan tahun. Tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka di masa lalu. Pemimpin Sekte Yunxia menatap Tuan dengan ekspresi yang sangat serius. Ketika tatapannya tertuju pada 2 lelaki tua, bersenjatakan pedang di belakang Tuan, matanya melebar. Kedua lelaki tua ini sama-sama kultivator pedang dan penampilannya sulit dipahami. 10.000 tahun yang lalu, satu-satunya pembudidaya pedang yang terkenal di antara klan iblis surga keenam adalah 2 bersaudara, pedang lahi yang tak tertandingi. Yang satu disebut Wu Shuang, yang lainnya disebut Shen Jian. Pemimpin Sekte Yunxia tidak mengenal kedua saudara pedang lahi Wu Shuang, tetapi tampaknya kedua lelaki tua ini adalah mereka. Ratusan ribu biksu, yang terpisah jarak ribuan kaki, saling menatap satu sama lain. Wu Hao memimpin anak buahnya perlahan menuruni gunung. Karena pihak lain telah datang, Anda harus menghadapinya, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Karena kau telah lolos dari batasan, sebaiknya kau bawa pasukanmu dan cari tempat baru untuk membangun kembali tubuhmu, daripada terlibat dalam pertempuran sengit dengan kami. Ilhan Fat akan merugikan kawa belahan pihak. Kami mungkin akan ditekan lagi. Wu Hao berkata kepada Tuhan. Sang penguasa memandang Wu Hao dengan jijik dan berkata, dengan sekelompok sampah sepertimu, kedua belah pihak tidak akan rugi. Lagi pula, kau tidak cukup kompeten untuk menekanku. Perkataan Sang Bhagava memenuhi wajah 100.000 pendeta yang hadir dengan rasa malu. Ada begitu banyak pembudidaya manusia dan binatang, tetapi mungkin tidak banyak, atau bahkan tidak ada, yang tingkat kekuatannya benar-benar lebih tinggi daripada Tuan. Sekarang setelah kita sampai pada titik ini, mari kita berhenti bicara omong kosong dan mulai. Wu Hao bersiap di posisinya. Semua biksu lainnya menghunus senjata mereka, tetapi karena keadaan sudah seperti ini, tidak ada gunanya merasa takut. Aku bisa memberimu kesempatan. Sang dewa mencibir, biarkan generasi muda bersenang-senang, jangan bilang aku menindasmu. Jika kau kalah, serahkan buku panduan pengorbanan itu, lalu keluarlah dari surga keenam. Ingat, hanya ada satu kesempatan.
Bagaimana jika kamu kalah? Tanya Wu Hao. Aku akan membawa umatku pergi dan tidak akan pernah muncul di surga keenam lagi, kata Tuhan dengan yakin. Wu Hao berbalik dan melirik orang-orang di belakangnya, tidak berani mengambil keputusan sendiri dan harus mendengarkan pendapat semua orang. Tidak masalah, aku akan bertemu mereka dulu. Seorang pria berpakaian hijau melompat ke hadapan Wu Hao dan berkata, Tuan, izinkan aku bertemu dengan para pembudidaya iblis ini dan biarkan mereka merasakan tinju besiku yang tak terkalahkan. Wu Hao melihat seseorang berdiri, jadi dia mengangguk dan menatap Tuan dan berkata, baiklah. Sang Tuan tertawa, dan tawanya sangat angkuh dan kejam, seolah-olah akhir cerita telah ditentukan. Tuanku, saya pergi dulu. Seorang pemuda berpakaian putih berdiri, mengenakan pakaian putih yang berkibar dan tampak seperti seorang abadi. Sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator iblis. Kamu, sang Tuan menatap pemuda berpakaian putih itu. Tuan muda sekte Tianluo, Mubei. Pria muda berpakaian putih itu memperkenalkan dirinya. Wah, kau sedang mencari kematian. Pria berbaju biru itu mencibir.